Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang arkeolog bernama Malik dan timnya menemukan sebuah gua tersembunyi di pegunungan Tandus. Saat memasuki gua, mereka merasakan hembusan angin sejuk yang tidak wajar, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Dinding gua dipenuhi ukiran kuno dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Ketika mereka menggali lebih dalam, suara samar adzan terdengar dari dalam lorong gelap. Gua yang hembus ke Mekah Masjidil Haram. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Gurun Tandus membentang luas. Angin panas berembus di antara bebatuan yang terhampar sejauh mata memandang. Di bawah langit yang terik, sekelompok arkeolog berjuang melawan debu yang berterbangan. Malik, seorang pemimpin ekspedisi, mengusap keringat di dahinya. Matanya menatap tajam ke arah peta kuno yang digenggamnya, memperkirakan posisi mereka. Seharusnya gua itu ada di sekitar sini, gumamnya pelan. Para anggota timnya mulai menyisir area berbatu, mencari celah yang mungkin mengarah ke dalam gua. Tak butuh waktu lama, seorang pemuda bernama Yusuf berteriak sambil menunjuk ke arah sebuah bukit kecil yang tampak berbeda dari sekitarnya. Di sini, ada celah sempit di antara bebatuan. Malik segera berlari menghampiri. Dengan hati-hati, ia memasukkan tangannya ke dalam celah itu, merasakan angin sejuk yang berembus dari dalam. Ini janggal. Di tengah teriknya gurun, seharusnya tidak ada udara sedingin ini. Tanpa berpikir lama, mereka mulai memperlebar celah tersebut. Butuh waktu berjam-jam hingga akhirnya lubang cukup besar untuk dimasuki. Saat cahaya obor menerangi bagian dalam, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dinding gua dipenuhi ukiran simbol-simbol misterius yang tampak begitu tua. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan. Dari dalam gua, terdengar suara samar, seperti bisikan yang bergema di kejauhan. Semakin mereka memperhatikan, suara itu semakin jelas. Apakah itu suara adzan? Bisik seorang anggota tim dengan mata membelalak. Malik menajamkan pendengarannya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak mungkin ada masjid di tengah gurun sejauh ini. Ini bukan suara biasa, gumamnya. Kita harus masuk lebih dalam. Mereka saling bertatapan, merasa ragu. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki kegelapan gua yang semakin dalam, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Langkah mereka menggema di dalam gua yang semakin gelap. Obor yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Suara adzan yang samar terus terdengar, seolah berasal dari ujung lorong yang tak terlihat. Yusuf menelan ludah. Ini aneh. Suaranya tidak melemah, seperti tetap berada di kejauhan. Malik mengangguk, pikirannya berkecamuk. Ia sudah menjelajahi banyak gua, tetapi belum pernah mengalami hal seperti ini. Dinding-dinding gua dihiasi ukiran yang semakin banyak dan kompleks. Beberapa simbol tampak seperti tulisan kuno, namun ada satu yang menarik perhatian mereka. Sebuah batu besar berdiri di tengah lorong. Permukaannya dipahat dengan ukiran lafaz Allah yang bersinar redup dalam temaram cahaya obor. Jantung Malik berdegup kencang. Apa mungkin ini pintu ke sesuatu yang lebih dalam? Salah seorang anggota tim, Rahman, tanpa ragu menyentuh batu itu. Seketika udara di sekitar mereka bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam gua. Tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Diikuti suara gemuruh pelan dari balik batu besar. Tiba-tiba, batu itu bergeser dengan sendirinya, membuka sebuah lorong lain yang jauh lebih gelap dan dalam. Dari dalamnya, angin sejuk berhembus lebih kencang, membawa aroma yang tak asing bagi mereka. Malik menutup matanya sesaat, mencoba mengenali aroma tersebut. Ini seperti wangi yang biasa kita cium di Masjidil Haram. Semua orang menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin di dalam gua yang terletak di tengah gurun ini, ada hembusan udara yang membawa aroma suci dari tempat paling mulia di dunia? Tidak ada yang berani berbicara, tetapi mereka semua tahu,
Takdir telah membawa mereka ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar penemuan arkeologi biasa. Tanpa berkata-kata, Malik melangkah lebih dulu memasuki lorong gelap itu, diikuti oleh yang lain. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di ujungnya, tetapi satu hal pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Lorong itu semakin gelap dan sempit. Hanya cahaya obor yang menjadi panduan mereka. Udara sejuk masih berhembus, membawa wangi yang mengingatkan mereka pada tempat suci. Malik melangkah dengan hati-hati. Nafasnya terdengar pelan, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergejolak. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Mereka sudah berjalan cukup jauh, tetapi seolah tidak ada ujung. Sepertinya kita sudah berjam-jam di sini, gumam Yusuf. Rahman mengernyit. Tapi aku tidak merasa lelah atau haus. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang merasakan keletihan. Padahal perjalanan ini seharusnya menguras tenaga. Langkah kaki mereka ringan. Seolah-olah tubuh mereka tidak lagi terikat oleh waktu. Aku juga tidak lapar, tambah seorang anggota tim lainnya dengan suara bergetar. Malik menelan ludah. Ini bukan perjalanan biasa. Mereka terus melangkah tanpa henti. Semakin jauh, perasaan aneh semakin kuat. Seperti berjalan di antara dua dunia, antara nyata dan sesuatu yang lebih besar dari pemahaman manusia. Kemudian, sesuatu terjadi. Cahaya obor mereka mulai redup. Bukan karena minyak yang habis, tetapi karena di kejauhan, sebuah cahaya lain mulai muncul. Mereka berlari menuju cahaya itu. Hembusan angin semakin kuat, dan suara adzan yang tadinya samar kini terdengar jelas, menggema di seluruh lorong. Saat akhirnya mereka mencapai ujung terowongan, pemandangan di depan mata mereka membuat tubuh mereka membeku. Tidak ada lagi dinding batu, tidak ada lagi lorong sempit. Mereka berdiri di sebuah tempat yang begitu luas dan terang. Mata Malik membelalak. Rahman terjatuh berlutut. Air matanya menetes tanpa sadar. Yusuf menutup mulutnya, tidak mampu berkata-kata. Di hadapan mereka, terbentang Masjidil Haram dengan kemegahannya. Mereka baru saja keluar dari dalam gua, dan kini mereka berdiri di pelataran suci, di depan Ka'bah. Langkah mereka terhenti, mata tak berkedip, dada bergemuruh. Masjidil Haram terbentang luas di hadapan mereka, penuh cahaya yang menyilaukan. Ribuan manusia mengelilingi Ka'bah, berdoa dengan penuh khusyuk. Malik merasakan lututnya melemas. Bagaimana mungkin kita ada di sini? Suaranya bergetar. Rahman masih berlutut. Air mata terus mengalir di pipinya. Ini mustahil. Kita baru saja di tengah gurun. Kita masuk ke gua itu dan sekarang. Yusuf memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma yang memenuhi udara. Demi Allah, ini bukan mimpi, bisiknya. Anggota tim lain tak mampu berkata-kata. Sebagian menangis, sebagian masih terpaku dalam kebingungan. Orang-orang di sekitar mereka tidak memandang aneh, seolah mereka memang seharusnya ada di sini. Malik mencoba mengatur napasnya, lalu melihat ke belakang. Lorong gua tempat mereka keluar sudah menghilang. Tidak ada celah, tidak ada pintu, hanya hamparan pelataran suci Masjidil Haram. Yusuf menggenggam lengan Malik. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Malik mengangguk. Tapi bagaimana caranya? Mereka mencoba mendekati seseorang di sekitar mereka. Seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang berdiri dengan tenang menatap Ka'bah. Wajahnya bersinar, penuh ketenangan. Malik memberanikan diri bertanya. Maaf, Pak, kami baru saja dari sebuah gua di gurun. Lalu tiba-tiba kami ada di sini. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Tatapannya dalam, seperti menembus jiwa mereka. Anak muda, kalian telah melewati jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Ini adalah rahmat yang tidak ternilai. Malik menahan napas. Apa maksud Anda? Lelaki itu hanya tersenyum. Kalian akan mengetahuinya. Tapi tidak sekarang. Seketika tubuh mereka terasa ringan, seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Penglihatan mulai kabur, suara adzan menggema lebih keras, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap.
Malik terbangun dengan tubuh berkeringat. Jantungnya berdegup kencang. Dadanya naik turun tak teratur. Sekelilingnya kembali gelap. Hanya diterangi oleh cahaya obor yang redup. Di sampingnya, Yusuf, Rahman, dan anggota tim lain juga tersadar satu persatu. Nafas mereka terengah-engah. Mata mereka mencari-cari sesuatu. "Gua ini lagi." Yusuf bergumam. Suaranya dipenuhi kebingungan. Rahman memegang kepalanya. "Tadi, kita di Masjidil Haram. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Mereka semua saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Baru saja mereka berdiri di pelataran suci, mendengar suara adzan yang menggema di udara. Mereka melihat Ka'bah, merasakan hembusan angin yang penuh ketenangan. Namun kini, mereka kembali ke dalam gua yang gelap, dengan batu besar yang masih berdiri di tempatnya. "Tidak mungkin ini hanya mimpi," kata Malik pelan. Mereka bangkit perlahan, masih terhuyung karena pengalaman yang sulit mereka cerna. "Lalu bagaimana kita bisa kembali ke sini?" tanya Yusuf. Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa mereka baru saja keluar dari tempat ini dan tiba di Masjidil Haram. Semuanya terasa begitu nyata. Tetapi kini seolah hanya tinggal kenangan yang menempel di ingatan mereka. Rahman menatap batu besar di tengah lorong. "Mungkin gua ini memiliki rahasia yang belum kita pahami." Malik menyentuh batu itu dengan ragu. Kali ini, tidak ada getaran, tidak ada suara gemuruh. Batu itu tetap diam, seolah tidak pernah bergerak sebelumnya. "Seolah-olah pintunya sudah tertutup untuk kita," kata Malik lirih. Mereka terdiam. Ada perasaan kehilangan, tetapi juga perasaan syukur. Apapun yang baru saja mereka alami, itu bukan hal yang bisa dianggap biasa. "Aku merasa, kita telah diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat," kata Yusuf. Malik menarik napas panjang. "Dan mungkin, Allah ingin kita menyimpan rahasia ini sampai waktunya tiba." Mereka saling menatap. Tidak ada yang berkata-kata lagi. Dengan hati yang masih penuh tanda tanya, mereka mengambil langkah kembali menuju dunia luar, meninggalkan misteri gua yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melangkah keluar dari gua dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Udara panas gurun menyambut mereka, seakan ingin meyakinkan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Matahari masih menggantung di langit. Tidak banyak yang berubah sejak mereka memasuki gua. Rahman menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Kita baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Malik mengangguk pelan. "Dan tidak ada yang akan percaya jika kita menceritakannya." Mereka saling bertatapan, menyadari betapa luar biasanya perjalanan yang baru mereka lalui. Tapi satu hal yang mengganjal di hati mereka. Mengapa gua itu membawa mereka ke sana? Dan mengapa mereka dikembalikan? "Apa menurut kalian, masih ada yang harus kita temukan di sini?" tanya Yusuf. Matanya kembali memandang ke dalam gua. Malik berpikir sejenak. Kalau gua ini memang memiliki rahasia, pasti bukan kebetulan kita menemukannya. Rahman menarik napas dalam. "Tapi sepertinya pintunya sudah tertutup untuk kita." Mereka semua menoleh ke batu besar di dalam gua. Tidak ada getaran, tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda bahwa gua itu masih bisa membuka jalan yang sama. "Aku tidak ingin meninggalkan tempat ini tanpa jawaban," kata Malik. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Mereka semua menoleh dengan cepat. Sekelompok orang berkuda mendekati gua dengan cepat. Debu berterbangan, membuat siluet mereka tampak samar. "Ada orang datang," bisik Yusuf. Mereka berdiri tegang, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dari kejauhan, pemimpin rombongan turun dari kudanya. Jubahnya berkibar terkena angin, wajahnya tertutup oleh sorban. Saat dia melangkah lebih dekat, cahaya matahari memperlihatkan sosoknya dengan jelas. Malik tersentak, matanya membelalak. "Dia!" Suaranya tercekat. Rahman dan Yusuf pun ikut terpaku. Orang itu adalah lelaki tua yang mereka temui di Masjidil Haram. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi di dalam gua. Dan kini misteri lain telah menunggu mereka.
Lelaki itu tersenyum. Aku sudah menunggu kalian. Lelaki tua itu berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang penuh ketenangan. Angin gurun berhembus lembut, membawa bisikan sunyi yang membuat suasana semakin mencekam. Malik menelan ludah. Bagaimana mungkin Anda ada di sini? Kami baru saja melihat Anda di Masjidil Haram. Lelaki itu mengangguk perlahan. Waktu dan tempat bukanlah batasan bagi mereka yang telah diberi izin untuk mengetahui rahasia. Rahman melangkah maju. Matanya dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kami? Apa yang gua ini sembunyikan? Lelaki itu tersenyum tipis. Kalian telah melewati jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Pintu itu tidak akan terbuka kecuali bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Mereka bertiga saling bertatapan. Hati mereka dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan, antara keingintahuan dan ketakutan. Jadi, apakah gua ini benar-benar membawa kami ke Masjidil Haram? Tanya Yusuf, suaranya bergetar. Lelaki itu mengangguk. Bukan hanya itu. Gua ini adalah pintu menuju tempat-tempat yang dipilih. Tapi ingat, pintu ini tidak akan terbuka atas keinginan kalian sendiri. Ia hanya terbuka bagi mereka yang memiliki tujuan suci. Malik menatap batu besar di dalam gua. Lalu kenapa sekarang tidak terbuka lagi? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Karena perjalanan kalian sudah selesai, untuk saat ini. Rahman menarik napas dalam. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Lelaki itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang dalam. Rahasia ini bukan untuk diumbar kepada semua orang. Tapi kelak, kalian akan mengerti mengapa kalian diberi kesempatan ini. Kemudian, tanpa ada tanda-tanda, lelaki itu berbalik dan berjalan pergi, kembali ke arah rombongannya. Malik, Yusuf, dan Rahman hanya bisa berdiri terpaku, mencoba memahami semua yang telah mereka alami. Satu hal yang pasti, mereka telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Dan gua itu, bertahun-tahun telah berlalu sejak perjalanan mereka ke gua misterius di tengah gurun. Malik, Yusuf, dan Rahman kini menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tetapi tidak satu hari pun berlalu tanpa mereka mengingat pengalaman luar biasa yang telah mereka alami. Mereka tidak pernah kembali ke gua itu. Seakan ada sesuatu yang menahan mereka. Atau mungkin, mereka tahu bahwa pintu itu tidak akan terbuka lagi tanpa izin dari Allah. Namun, satu hal yang terus menghantui mereka adalah lelaki tua yang mereka temui, baik di Masjidil Haram maupun di hadapan gua. Siapakah dia sebenarnya? Suatu hari, Malik yang kini menjadi seorang sejarawan, menemukan sebuah manuskrip kuno di perpustakaan tua. Tangannya gemetar saat membaca baris demi baris tulisan yang berdebu itu. Diceritakan tentang sebuah gua yang konon menjadi pintu rahasia menuju tempat-tempat suci. Hanya orang-orang yang dipilih yang dapat melewatinya. Dan selalu ada seorang penjaga yang memastikan bahwa hanya mereka yang pantas yang dapat mengetahuinya. Di bagian akhir manuskrip itu, tertulis sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk Malik meremang. Dia yang menjaga pintu itu tidak akan pernah dikenali kecuali oleh mereka yang telah melewati ambang batasnya. Malik menutup buku itu dengan tangan gemetar. Apakah lelaki tua itu adalah penjaga gua? Apakah mereka benar-benar telah dipilih untuk melihat sesuatu yang tak terbayangkan? Jawabannya mungkin tidak akan pernah mereka ketahui sepenuhnya. Tetapi satu hal yang pasti, gua itu, dan rahasianya, akan selalu ada. Menunggu mereka yang telah ditakdirkan untuk menemukannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Tetapi bayangan perjalanan mereka ke dalam gua tak pernah benar-benar sirna. Setiap sujud di Masjidil Haram, setiap langkah di dunia, Malik, Yusuf, dan Rahman selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, bukan dengan niat buruk, tetapi seolah menunggu sesuatu. Hingga suatu malam, ketika Malik tengah duduk di dalam masjid setelah sholat, seorang pemuda asing duduk di sampingnya. Apakah kau pernah mendengar tentang sebuah gua yang membawa seseorang ke tempat yang tak terduga? Tanya pemuda itu tiba-tiba. Malik menoleh. Hatinya berdegup kencang. Pemuda itu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Beberapa hari yang lalu, lanjutnya, aku dan dua temanku tersesat di gurun. Kami menemukan sebuah gua dan saat keluar dari sana,
Kami sudah berada di tanah suci. Jantung Malik serasa berhenti. Gua itu masih ada. Dan pintunya ternyata masih terbuka. Malam itu, Malik tak bisa tidur. Kata-kata pemuda asing itu terus terngiang di kepalanya. Kami menemukan sebuah gua, dan saat keluar dari sana, kami sudah berada di tanah suci. Apakah mereka mengalami hal yang sama? Apakah gua itu masih memilih orang-orang tertentu untuk melewati pintunya? Malik segera menghubungi Yusuf dan Rahman. Dalam hitungan jam, mereka bertiga sudah berkumpul kembali di sebuah rumah sederhana di Makkah. Aku pikir rahasia itu sudah tertutup, kata Yusuf dengan nada gemetar. Tapi nyatanya, gua itu masih ada, dan masih melakukan apa yang dulu kita alami, jawab Rahman. Mereka terdiam. Ada ketakutan sekaligus rasa penasaran. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Malik akhirnya. Rahman menarik napas dalam. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Mungkin kita tidak dipilih lagi untuk masuk ke dalamnya, tetapi kita bisa memastikan bahwa mereka yang menemukannya memahami maknanya. Yusuf mengangguk. Gua itu bukan sekadar tempat. Ia adalah sebuah ujian. Siapapun yang melewatinya harus memahami bahwa perjalanan itu bukan tentang berpindah tempat, tetapi tentang bagaimana hati kita diubah oleh pengalaman itu. Maka, sejak saat itu, mereka bertiga mulai mencari dan mendengar kisah-kisah orang lain yang mungkin telah melewati gua tersebut. Mereka tidak menyebarkan cerita itu secara luas, tetapi diam-diam menjaga jejaknya, memastikan bahwa mereka yang mengalami kejadian serupa memahami bahwa itu adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Hingga akhirnya, bertahun-tahun kemudian, nama mereka terlupakan oleh dunia, tetapi kisah tentang gua itu tetap berlanjut. Pintu itu masih ada, dan suatu hari nanti, akan ada orang lain yang menemukannya. Tanpa mereka sadari, gua itu bukan sekadar membawa orang ke tanah suci, tetapi membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Malam di Makkah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malik duduk di serambi Masjidil Haram, matanya memandangi Ka'bah dengan penuh takzim. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pencarian, mencoba memahami rahasia yang pernah ia lalui bersama Yusuf dan Rahman. Namun, kini rambutnya telah memutih, tubuhnya tak sekuat dulu, dan pertanyaan yang ia simpan bertahun-tahun tetap belum sepenuhnya terjawab. Sampai suatu hari, seorang anak kecil berlari ke arahnya. Anak itu memiliki mata yang tajam, penuh rasa ingin tahu. Kakek, apakah benar ada sebuah gua yang bisa membawa orang ke tempat ini? Tanyanya polos. Malik terkejut. Dari mana kau mendengar cerita itu? Pamanku pernah tersesat di gurun. Ia berkata bahwa ia berjalan ke dalam sebuah gua, dan saat keluar, ia tiba-tiba berada di sini. Tapi saat ia kembali untuk mencarinya, gua itu sudah menghilang. Malik tersenyum. Ia menatap Ka'bah, lalu kembali menatap anak itu. Beberapa rahasia memang tidak untuk ditemukan oleh semua orang, katanya lembut. Tetapi bagi mereka yang dikehendaki, pintunya akan selalu terbuka. Anak itu tersenyum, lalu berlari kembali ke keluarganya. Malik menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Kisahnya telah berakhir, tetapi gua itu, rahasianya, dan takdirnya masih akan terus berlanjut, jauh setelah dirinya tiada. Mungkin, suatu saat nanti, seseorang yang baru akan menemukannya kembali. Dan ketika saat itu tiba, gua itu akan kembali berbisik, memanggil mereka yang siap untuk melewatinya. Di suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, di tengah hamparan pasir yang tak berujung, gua itu masih berdiri, senyap, menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih. Angin gurun berembus pelan, membawa butiran pasir yang menutupi jejak-jejak kaki mereka yang pernah berdiri di hadapannya. Tak ada tanda, tak ada penunjuk arah. Hanya mereka yang dikehendaki yang akan menemukannya. Dan ketika saat itu tiba, pintu gua akan kembali terbuka. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi suatu saat nanti, ketika seseorang melangkah ke dalamnya, sejarah akan kembali terulang. Sebab rahasia itu bukan sekadar kisah. Ia adalah takdir yang dijaga oleh waktu. Dan gua itu akan terus menunggu. Waktu berlalu,
Tahun-tahun berganti menjadi abad. Nama Malik, Yusuf, dan Rahman telah lama hilang dari ingatan manusia. Namun, kisah tentang gua yang membawa seseorang ke tanah suci terus berhembus, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa orang menganggapnya sekadar mitos. Sebagian lagi percaya bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah yang hanya diperlihatkan kepada mereka yang dikehendaki. Di suatu tempat di gurun yang luas, seorang musafir melangkah sendirian. Malam hampir tiba, dan ia kehausan serta kelelahan. Dalam keputusasaan, ia berdoa, memohon petunjuk, dan di hadapannya, angin yang bertiup perlahan mengungkapkan sebuah celah batu yang tersembunyi di balik gundukan pasir. Dengan hati berdebar, ia melangkah masuk. Sama seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu, kegelapan menyelimuti, lalu perlahan digantikan oleh cahaya yang lembut. Langkahnya terus maju, tanpa ragu. Ia tidak tahu bahwa di seberang sana, keajaiban telah menunggunya. Dan sekali lagi, gua itu memenuhi takdirnya. Pintu itu tak pernah benar-benar tertutup. Langit fajar mulai merekah di cakrawala. Jauh di tengah padang pasir yang sunyi, butiran pasir bergeser perlahan, seakan menyembunyikan sesuatu yang telah lama ada di sana. Gua itu tetap berdiri, diam, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk menemukannya. Tak ada yang tahu kapan gua itu akan kembali menampakkan diri. Tak ada yang bisa menebak siapa yang akan terpilih untuk memasuki lorongnya. Namun satu hal pasti, setiap kali seseorang melangkah masuk, ia tak akan pernah keluar sebagai orang yang sama. Di tempat lain, di tengah lautan manusia yang mengitari Ka'bah, seorang pria parubaya menatap sekelilingnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tetapi juga kerinduan akan sesuatu yang pernah ia alami bertahun-tahun lalu. Ia berbisik dalam hati, "Apakah ada yang lain setelah kami?" Entah mengapa, angin yang bertiup lembut seakan menjawab pertanyaannya. Di suatu tempat di dunia ini, seseorang telah menemukan gua itu. Dan kisah ini akan terus berulang. Setiap perjalanan dalam hidup bukan hanya tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tentang bagaimana hati kita berubah dan semakin dekat kepada Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan berpegang teguh pada iman, maka Allah akan membimbingnya dengan cara yang tak terduga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 23. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk selalu mencari jalan menuju kebaikan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.